Jika Anda tengah menyiapkan sebuah pernikahan indah yang sesuai impian, tentu ada beberapa hal atau bahkan beberapa amalan yang harus dilakoni sebelum pernikahan itu berlangsung. Pemirsa, menikah merupakan sebuah ibadah yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena sebagai seorang muslim, dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan syar'i yang sesuai dengan tata cara Islami. Dan seorang wanita yang muslimah tentunya ingin memiliki imam yang baik, bukan? Oleh karena itulah, jika kita ingin memiliki suami yang baik atau istri yang baik, maka berusahalah untuk memperbaiki diri kita. Karena pasangan kita merupakan cerminan dari diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surah An-Nur ayat 26. Pemirsa, melihat firman Allah tersebut, terbukti bahwa Allah akan memasangkan wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Dan jangan sampai kita dipasangkan oleh Allah dengan pendamping hidup yang tidak kita inginkan. Lantas, untuk mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik, adakah amalan yang harus kita lakukan sebelum menikah? Nilai amal seorang mukmin salah satunya ditentukan dari kualitas niatnya. Jika semakin baik niatnya, maka semakin sempurna nilai amalnya. Dan niat yang sempurna ialah niat hanya karena Allah semata. Seperti tanamkan di diri Anda bahwa menikah itu merupakan sunnah Rasul, dan kita hanya mengikuti ajakan dan motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Menikahlah karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Hadis riwayat Ibnu Majah 1919 dan dihasankan Al-Albani. Setelah niat kita perbaiki, langkah selanjutnya ialah kita harus memperluas ilmu pengetahuan mengenai seluk-beluk pernikahan. Mulai dari ta'aruf, pernikahan, serta memahami bagaimana hidup berkeluarga yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam adab ad-dunya wad-din bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu dan harta kamu yang jaga. Merawat fisik untuk keluarga juga tak kalah pentingnya. Jika nanti sudah berkeluarga, mempercantik diri atau merawat tubuh cukup diperlukan. Hal ini memang bukan merupakan hal yang wajib, tapi ini dapat membuat hubungan keluarga semakin harmonis. Manusia terbaik di tengah kalian adalah orang yang sikapnya paling baik kepada keluarganya. Saya orang yang sikapnya paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi 4269, Ibnu Majah 2053 dan disahihkan Al-Albani. Persiapan demi persiapan dilakukan, bahkan sampai puasa pun dijalaninya sebelum datangnya hari bahagia. Namun, pernahkah tersirat di benak Anda, mengapa kita harus puasa sebelum menikah? Dan apakah itu memang dianjurkan dalam Islam? Orang-orang terdahulu sangat mempercayai bahwa sebelum menikah diharuskan untuk puasa mutih, supaya nanti ketika hari pernikahan tiba, muka terlihat cerah dan aura kita terpancar mempesona. Selain puasa, ada pula warisan budaya seperti tirakat dan mandi kembang yang harus dilakukan sebelum menikah. Tapi, tahukah Anda bahwa menjalankan puasa mutih, melaksanakan tirakat dan mandi kembang merupakan salah satu bentuk ibadah khusus yang tidak memiliki dalil, sehingga tidak selayaknya amalan ini diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena itu, semua ritual ini biasanya tidak lepas dari keyakinan dan mitos. Dan seharusnya seorang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari mitos-mitos tersebut supaya tidak syirik. Pemirsa, menikah itu bukan berarti akhir dari perjalanan hidup kita, tapi justru menikah merupakan awal dari perjalanan hidup dengan orang yang baru, sehingga membuat kita ingin memiliki sebuah pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mengajarkan amalan bagi pengantin baru. Di antaranya ialah doa pasca akad nikah. Ketika bertemu pertama kali setelah akad nikah, maka dianjurkan bagi sang suami untuk mendoakan istrinya. Caranya yaitu ketika sudah berdua dengan suami, lalu suami meletakkan tangan kanannya di ubun-ubun istrinya, kemudian membaca 3 hal. Pertama, ucapkan basmalah,
Dan setelah itu ucapkan doa. Allahumma barik laha fiya wa barik lil fiha. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah dia berkah untukku dan jadikanlah aku berkah untuknya. Kemudian lanjutkan membaca doa. Allahumma inni as'aluka khaira hawa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Yang artinya ialah, ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Mengenai memegang ubun-ubun istrinya, ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian menikahi seorang wanita, maka peganglah ubun-ubunnya. Sebutlah nama Allah dan doakanlah memohon keberkahan, serta ucapkanlah Allahumma inni as'aluka, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Hasan. Selanjutnya ialah ada amalan ketika hendak melaksanakan malam pertama, di mana kita harus mengerjakan sholat malam pertama yang dikerjakan secara berjamaah dan berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkahilah mereka dengan sebab aku. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku lantaran mereka, dan berikanlah rezeki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah antara kami berdua dalam kebaikan, dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 17.156 dan disahihkan Al-Albani. Pemirsa, amalan menjelang pernikahan itu ternyata memang seharusnya kita ketahui. Dan amalan ibadah dari orang-orang terdahulu mengenai diharuskan berpuasa, mandi kembang dan tirakat ternyata tidak memiliki landasan dalil yang menguatkan pernyataan tersebut. Tapi semoga dengan adanya informasi ini, kita jadi bisa mengetahui dan dapat membedakan mana yang baik kita jalani dan mana yang tidak harus kita lakukan.